Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal sebuah sistem operasi jaringan yang berbasiskan Debian 9. Jadi di sini yang akan kita demonstrasikan adalah bagaimana cara menginstal Debian dengan menggunakan metodologi instalasi virtualisasi. Jadi seperti yang kalian ketahui dari modul yang sudah saya bagi di blog saya, yaitu di whclassdaring.blogspot.com, bahwasanya metodologi instalasi dari sistem operasi jaringan yang berbasiskan Debian di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menggunakan full install, alias kita akan menginstal dari awal. Kita akan membuat partisi baru, kita akan membuat infrastruktur baru, dan seterusnya, semuanya berawal dari nol. Kemudian yang kedua adalah metodologi instalasi upgrade, alias kita ini sudah ada sistem operasi yang ada di dalam komputer ataupun laptop kita, kemudian kita ingin mengupgrade dari versi yang lebih rendah ke versi yang lebih tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya multi boot, yaitu bagaimana cara kita menginstal sistem operasi di dalam sebuah sistem operasi yang sudah ada di dalam satu komputer atau satu laptop, sehingga nanti pada saat kita melakukan booting, kita akan diberikan pilihan tentang beberapa sistem operasi yang akan bisa kita masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir adalah metodologi virtualisasi, yaitu bagaimana cara menginstal di dalam sebuah menginstal sistem operasi jaringan dalam sebuah laptop atau dalam sebuah komputer yang di dalamnya sudah ada sebuah software simulasi untuk kita menjalankan instalasi sebuah sistem operasi yang lain. Jadi menginstal sistem operasi di dalam sebuah sistem operasi yang sudah jalan itu namanya virtualisasi. Dan untuk virtualisasi ini kita bisa menggunakan beberapa software, antara lain VirtualBox, kemudian VMware, Proxmox, dan seterusnya. Dan di dalam demo kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi jaringan, yaitu Debian 9, dengan menggunakan software virtualisasi VMware. Baiklah anak-anak, ini VMware-nya sudah saya buka semacam ini tampilan awalnya. Kita akan menginstal dengan cara kita bikin dulu sebuah virtual machine yang baru seperti ini dengan cara klik create a new virtual machine. Kemudian di bagian what type of configuration do you want, ada dua pilihan, yaitu typical sama custom. Kita pilih typical aja karena ini yang direkomendasikan. Klik next. Nah, di bagian sini ada 3 pilihan. Install from, mau menginstal sistem operasi dari mana, apakah dari sebuah DVD atau dari sebuah file ISO, ataukah dari atau kita tidak akan menginstal apapun. Nah, di dalam contoh kali ini kita akan menginstal Debian ini dari sebuah file ISO. Untuk itu kita aktifkan pilihan yang kedua, yaitu installer this image file ISO. Kita klik browse dulu. Nah, di sini saya sudah meletakkan Debian 9 ini pada partisi E di dalam folder share. Ini ada 3 DVD. Kita pilih DVD yang pertama. Klik open. Maka secara otomatis komputer akan mendeteksi bahwa yang file ISO yang sedang di load ini adalah versi Debian 9X, tipe atau platformnya 64 bit. Kita klik next. Selanjutnya kita disuruh untuk memberikan nama pada virtual machine yang akan kita install. Kita beri nama misalkan Debian 9 master, misalkan kita beri nama seperti itu. Di bagian location kita tentukan di manakah nanti letak instalasi daripada Debian 9 master ini. Di sini saya tidak akan meletakkan di C, seperti yang kalian lihat di sini lokasinya adalah di C. Karena di C ini
alokasi partisinya tidak terlalu besar. Untuk itu saya arahkan ke partisi yang lain dengan cara klik browse. Terus di bagian komputer di sini, nah di sini ada yang namanya partisi E. Saya udah simpan di sini, atau saya buatkan folder sendiri untuk instalasi Debian ini. Terus ada folder VMs, VMware. Nah, saya udah membuat sebuah folder di sini di dalam partisi E dengan nama VMs, VMware, khusus sebagai folder untuk mewadahi semua instalasi dari sistem operasi yang saya install di dalam VMware di sini. Nah, klik OK. Selanjutnya kita klik next. Ada peringatan bahwa lokasi yang ditentukan tadi itu berisi sistem operasi atau virtual machine yang lain. Hal ini kalau kemudian dilanjutkan berpotensi untuk tidak jalannya sistem operasi yang akan kita install. Ini hanya peringatan saja. Tidak perlu kita indahkan, kita pilih continue saja. Nah, berikutnya kita disuruh untuk menentukan berapakah harddisk yang akan kita alokasikan untuk install Debian 9 di sini. Perlu diketahui di sini instalasi Debian 9 yang akan kita lakukan di sini adalah tidak berbasiskan GUI alias Graphical User Interface, atau nanti hasilnya tidak berbentuk berbentuk tampilan grafis, tapi hasil akhirnya adalah berbentuk tampilan teks, sehingga dalam mengoperasikannya nanti semuanya berbasiskan teks, tidak berbasiskan mouse dan keyboard yang biasanya kita kenal di sistem Microsoft Windows atau yang sistem grafis seperti ini. Nah, karena memang kebutuhan untuk membangun server ini hanya berbasiskan teks saja, sehingga alokasi harddisknya tidak perlu terlalu besar. Di sini saya alokasikan 15 GB saja, sudah cukup. Nah, di bawah ini ada dua pilihan, ada store virtual disk as a single file, ada split virtual disk into multiple file. Kita pilih yang store, karena kalau kita pilih yang split, ini ada keterangan splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer. Jadi memecah harddisk ini akan lebih mudah untuk memindahkan virtual machine yang sudah kita install ini ke komputer yang lain. Tetapi ada tetapinya di sini, akan mengurangi performa daripada virtual machine kita sendiri. Untuk itu saya sarankan kita klik saja store virtual disk as a single file. Kita klik next, dan di sini sebelum kita klik finish, kita diberikan kesempatan untuk mengcustomize atau mengatur ulang spesifikasi dari virtual machine yang akan kita install nanti. Untuk itu kita klik customer hardware. Nah, di sini kita lihat saja, di sini memori yang kita alokasikan untuk mesin yang akan kita install adalah 2 GB, prosesornya adalah 1. Terus network adapternya di sini adalah, kita klik di sini, ini yang paling penting, karena dalam dunia networking atau dunia jaringan itu nanti akan bagaimana komputer ini berkomunikasi dengan komputer yang lain tergantung dari model network adapter yang kita pilih, apakah mode bridge, NAT, host only, ataukah custom. Nah, bridge ini berarti dikoneksikan atau dihubungkan secara langsung ke physical network atau ke jaringan fisik. Artinya kalau kita pilih pilihan di network adapter, kalau kita pilih network connectionnya ini bridge, itu artinya mesin yang akan kita install atau sistem operasi yang akan kita install ini, walaupun dia diinstal di dalam sebuah software simulasi, tapi dia bisa terhubung dengan jaringan yang ada di luar sana, ke internet maupun ke komputer yang ada dalam jaringan fisik kita. Kalau dipilih NAT itu artinya nanti use it to share, ini digunakan untuk nge-share IP address dari host. Dari host ini adalah, nah, di dalam hal ini adalah Windows 7 yang sedang saya jalankan. Kalau nanti Windows 7 ini memiliki koneksi internet, maka secara otomatis virtual machine atau sistem operasi yang akan kita install ini juga akan terkoneksi ke internet secara otomatis. Kalau dipilih host only, ini artinya sistem operasi yang akan kita install ini hanya bisa berkomunikasi data atau terhubung dengan hostnya saja. Dalam hal ini adalah, ini saya akan menginstal Debian 9, maka nanti setelah selesai, kalau saya pilih host only, maka nanti jaringan itu hanya terhubung dengan Windows 7 sebagai hostnya di sini. Nah, kalau custom, kita
berikan kesempatan untuk mengarahkan network adapternya itu mau terhubung kemana nanti. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memilih NAT saja. Agar apa? Agar nanti Debian 9 yang akan saya install nanti akan terhubung ke internet secara otomatis kalau nanti Windows 7 saya ini terhubung ke internet. Untuk sementara Windows 7 saya tidak terhubung ke internet, jadi saya biarkan seperti ini ya. Oke, kita klik close dan kemudian kita klik finish. Maka secara otomatis Debian 9 akan di load dan siap untuk diinstal. Dari tampilan yang muncul ini kita klik dulu begini, kalau ada simbol tangan agar kita pergerakan daripada tombol di keyboard yang kita tekan bisa terdeteksi. Kita tidak memilih menginstal dengan mode grafis karena akan memakan ruangan yang begitu banyak pada hard disk. Sudah kita rencanakan tadi bahwa installnya di sini berbasiskan teks. Untuk itu pilihan yang tepat di sini adalah pilih install, kemudian tekan enter. Kita tunggu sesaat sampai ngeload. Nah, ketika muncul pilihan select language, kita disuruh memilih bahasa. Dalam hal ini saya pilih bahasa Inggris. Kemudian kita dipilih untuk memilih lokasi kita di mana. Nah, lokasi kita di sini bukan di Amerika, ini tidak ada di Indonesia di sini, maka karena negara kita tidak ada ya kita pilih saja other atau yang lain. Terus other itu kita disuruh menentukan juga kalau memang kita itu other bukan ada di Amerika tapi di negara lain, di mana tepatnya. Di sini juga kita perhatikan di sini tidak ada Indonesia tapi adanya adalah Asia. Nah, negara kita ini termasuk di benua Asia, kita pilih Asia. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih Asia itu di mana. Nah, ini ada Indonesia. Nah, oke, sudah. Terus kita disuruh untuk mengkonfigurasi locales. Locales ini adalah berarti bahasa yang nanti akan dipakai di dalam sistem operasi kita. Kita pilih bahasa Inggris saja. Terus disuruh memilih keyboard, kita pilih American English karena kebanyakan keyboard yang beredar di pasaran itu adalah American English. Enter, kemudian kita tunggu prosesnya. Ini proses untuk scanning CD-ROM. Dia akan mendeteksi keberadaan CD-ROM atau file ISO yang sudah kita masukkan tadi hingga semua isinya terbaca dengan baik. Nah, di sini tergantung kecepatan komputer kita juga. Kalau semakin cepat komputer kita, maka akan semakin cepat pula proses membaca file ISO yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini sedang proses mendeteksi networknya dan network yang dideteksi ini masih belum mengeluarkan hasil. Kita tunggu dulu. Ini sudah memunculkan tadi itu networknya tidak berhasil dideteksi karena memang laptop kita ini, laptop saya ini tidak terhubung ke internet. Seperti yang kalian perhatikan di sini laptop saya tidak terhubung ke internet. Untuk itu tadi kan network adapternya saya pilih NAT. Nah, NAT itu artinya ketika Windows 7 atau sistem operasi di mana kita menginstal Debian itu tidak terhubung ke internet, dia pun gagal untuk mendapatkan IP dari internet juga. Untuk itu dia langsung membypass atau melewati proses konfigurasi network tadi. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk memasukkan hostname atau nama dari sistem operasi yang akan kita install. Nah, kita beri nama aja Debian server. Kemudian kita tekan tab di keyboard agar tombol continue terblok warna merah. Tekan enter. Kita disuruh memasukkan domain name atau nama domainnya. Misalkan nama domain yang akan saya masukkan di sini adalah smkrr.com misalkan. Tekan tab kembali, terpilih continue, tekan enter. Kemudian di sini kita disuruh untuk memasukkan password root. Root itu adalah user administrator atau user tertinggi yang ada dalam sebuah sistem.
yang dengan user ini nanti kita bisa mengkonfigurasi lebih lanjut tentang sistem operasi yang kita install. Kita masukkan passwordnya, misalkan saya masukkan root, enter, masukkan lagi password yang sama, root, enter. Lantas kita disuruh masukkan nama user dan passwordnya. Kita harus membuat user selain root. Jadi root itu adalah user tertinggi. User itu user yang bisa dipakai untuk mengadministrasi sistem kita. Tapi kita juga dalam beroperasi setiap hari hendaknya di sana ada user yang bukan user root, user biasa yang hanya berfungsi digunakan untuk mengoperasikan sistem operasi. Ya. Kita masukkan saja di sini, misalkan saya masukkan nama username-nya adalah smkrr, enter, masukkan username yang sama, tekan enter saja. Sekarang kita disuruh memasukkan password untuk user tadi itu, kita samakan aja dengan usernya, misalkan smkrr, enter, masukkan password yang sama, smkrr, dan enter. Selanjutnya komputer akan mendeteksi setting up the clock. Dia akan mensinkronkan waktu yang ada di dalam dirinya dengan server server time yang ada di internet. Nah, kemudian kita disuruh untuk mengkonfigurasikan di manakah keberadaan kita. Ini di sini ada select a city in your time zone, masukkan, pilih ya kota di zona Anda. Ini ada Western, berarti waktu Indonesia bagian barat. Di sana ada Sumatera, Jakarta, dan sebagainya. Ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, ada Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Ada Eastern, waktu Indonesia Timur. Kita pilih Western karena kita ada di Pulau Jawa, atau waktu Indonesia bagian barat. Tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Ini berikutnya kita akan dihadapkan pada sebuah layar untuk kita mempartisi harddisk kita. Dari pilihan yang ada ini, kita pilih aja yang paling bawah, yaitu manual, karena kita akan menginstal sistem operasi Debian ini dengan cara manual mempartisinya. Makanya dipilih manual, enter. Dari pilihan yang ada langsung aja pilih SCSI 000 atau VMware virtual ya. Ini seperti yang kita alokasikan tadi, harddisknya 15 hingga 16 GB, kita enter. Nah, kemudian ada pertanyaan, create new empty partition table on this device. Mau membuat partisi baru pada perangkat ini, dipilih ya, pilih yes, enter. Nah, akan terbentuk partisi baru dengan tulisan free space atau ruangan masih kosong. Kita akan membentuk partisi di bagian free space ini, tekan enter. Untuk menggerakkan bloknya yang berwarna merah atas bawah, tinggal tekan anak panah atas bawah ya, ya. Kita tekan free space. Terus di sini how to use this free space. Bagaimana cara menggunakan ruang kosong di sini. Kita akan membuat sebagai create new partition. Kita bikin partisi baru. Nah, partisinya dalam membentuk partisi di sistem operasi Linux yang harus diperhatikan adalah Linux itu akan bisa berjalan dengan baik dikala ada dua partisi yang ada di dalam dirinya, yaitu partisi root dan partisi swap. Partisi root adalah partisi utamanya dia, partisi swap adalah partisi yang dipakai untuk memberikan memori tambahan dari memori yang sudah terinstal di dalam sistem operasi Debian. Nah, rumus untuk partisi swap itu adalah 2 kali memori fisik. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini, coba perhatikan di sini di bagian virtual machine, di bagian setting kita bisa lihat bahwa Debian yang sedang kita install ini di sini memiliki memori 2 GB. Nah, rumus untuk ngebikin partisi swap adalah 2 kali memori yang terpasang di komputer kita, atau 2 kali memori yang ada pada Debian. Nah, ini ada 2 GB, berarti 2 kali 2 4 GB. Sehingga alokasi untuk untuk partisi swapnya itu seharusnya 4 GB. Nah, sekarang perhatikan di sini ada totalnya 16,1 GB. Kalau dikurangi 4 GB berarti tinggal 12,1 GB. Benar ya? Untuk itu di sini kita klik dulu dan kita ganti menjadi 12,1 GB, karena yang 4 GB itu adalah nanti kita alokasikan untuk partisi swap. Oke, kita tekan tab.
Ketika continue terblok, kita tekan enter, terus partisinya akan ditaruh di mana sebagai partisi primary, tekan enter. Lokasi untuk partisi barunya di mana, di bagian awal apakah akhir, kita pilih beginning, enter. Nah, selanjutnya di sini perhatikan ini ada pilihan bootable flag off. Ini pilihan yang dipakai untuk mengaktifkan partisi untuk bisa dibooting atau tidak. Kalau masih off berarti nggak bisa dibooting. Untuk itu kita tekan enter, dan secara otomatis bootable-nya akan berubah status dari off menjadi on. Selanjutnya kita pilih pilihan yang paling bawah, yaitu done setting up the partition. Artinya selesai kita mempartisi yang bagian root. Lah, root itu dilambangkan dengan garis miring seperti ini ya. Oke, seperti itu. Tekan enter. Nah, sekarang di sini ada 4 GB free space. 4 GB yang masih kosong, memang sengaja kita kosongkan 4 GB karena akan kita buat sebagai partisi swap. Cara bikinnya gimana? Kita blok di sini free space, enter, pilih create new partition, enter, langsung tekan enter saja, nggak usah diotak-atik jumlahnya karena sudah kita hitung tadi. Nah, sekarang di sini kita pilih logical. Komputer akan otomatis memilihkan tipe partisinya adalah logical karena tadi sudah ada yang primary. Enter. Nah, di sini pada bagian use as ini pastikan blok merah ini ada di bagian use as, terus tekan enter. Dan di bagian how to use this partition, gimana cara membuat partisi ini, kita pilih, kita gunakan sebagai swap area, enter. Karena kita akan jadikan sebagai partisi swap. Selanjutnya kita pilih done setting up the partition, enter. Nah, ini sudah ada 2 partisi anak-anak ya, kalian perhatikan. Ini pertama partisi root, lambangnya adalah garis miring, yang kedua swap. Karena sudah ada 2 partisi, berarti syarat untuk menginstal Debian ini sudah selesai. Untuk itu kita pilih finish partitioning and write change to disk. Kita tekan enter. Nah, kemudian ada pilihan di sini write the change to disk. Mau menyimpan perubahannya pada hard disk, dipilih yes, tekan enter. Nah, selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai selesai atau sampai 100%. Oke, kita tunggu sesaat. Installing the base system atau the base system, sedang menginstal sistem yang base atau sistem yang dasar yang dibutuhkan Linux Debian 9 untuk bisa beroperasi dengan baik. Kita tunggu sampai progress barnya mencapai angka 100%. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu masih 83%. Preparing Linux image ya. Ini cepat tidaknya proses installing the base system ini tergantung spesifikasi komputer kita. Kalau spesifikasi komputernya tinggi ya otomatis cepat, tapi kalau rendah ya butuh waktu yang sedikit lama memang ya. Oke, udah selesai, dia akan men-scanning CD-ROM. Nah, ada pertanyaan scan another, ini artinya DVD atau file ISO yang pertama yang sudah kita masukkan tadi sudah terscan dengan baik. Sekarang ada tawaran mau menyekan si DVD yang lain apa tidak. Nanti saja pelaku melakukan scanning atau menambahkan CD 2 sama 3 nanti kita lakukan setelah instalasi berhasil. Untuk itu kita pilih no saja, enter. Terus sekarang disuruh untuk memilih network mirror. Network mirror ini adalah nanti untuk database aplikasi dari Debian ini apakah mau di mirror atau mau ditentukan mirrornya atau servernya atau tidak. Nanti ini bisa kita lakukan setelah instalasi selesai. Untuk itu kita pilih no saja untuk mempercepat proses. Nah, kemudian dia akan melanjutkan prosesnya mengkonfigurasi database aplikasi yang nanti siap untuk digunakan, configuring apt ya. Baik, kita tunggu dulu sampai prosentasenya mencapai 100%. Oke, kita masih menunggu.
Ini lama tidaknya ini juga tergantung apakah komputer kita terkoneksi dengan internet atau tidak. Seperti yang kalian ingat-ingat tadi bahwa network adapter dari Debian 9 server ini saya hubungkan ke NAT, ya, artinya dia akan ketika butuh koneksi di dalam jaringan dia akan mengutamakan di internet ada apa tidak. Nah, sementara koneksi internetnya dari Debian 9 ini tergantung pada koneksi internet pada Windows 7 dalam hal ini. Ini Windows 7-nya tidak terhubung ke internet. Untuk itu dia juga akan kesulitan untuk terhubung ke internet juga. Makanya dia prosesnya agak delay sedikit atau agak lambat sedikit. Ya karena seperti itu prosesnya. Kita tunggu dulu sampai benar-benar mencapai 100%. Retrieving file 1 of 1, sedang mendapatkan satu file, ya. Oke, kita masih menunggu. Nah, ini seperti yang kalian lihat di sini di bawah ini ada ikon-ikon, ada hard disk. Hard disk sedang menyala warna hijau. Nah, itu ada CD-ROM warna hijau, itu artinya juga bekerja, dan juga ada network yang warna hijau artinya bekerja. Ini sudah berhasil. Nah, kemudian ada pertanyaan participate in the package survey, mau berpartisipasi dalam survei paketnya Debian. Kita tekan no saja agar langsung dia akan memilihkan paketnya. Nah, ini kemudian ada pilihan tentang beberapa software yang bisa kita install. Kita hilangkan aja semuanya. Yang ada simbol bintangnya artinya itu yang akan diinstal. Kita di sini hanya butuh menginstal yang paling bawah saja, yaitu standar system utilities. Yang lain tidak perlu, sehingga butuh kita hilangkan. Cara menghilangkannya, gerakkan anak panah atas bawah untuk mencapai atau ngeblok bagian yang ada bintangnya, terus tekan spasi di keyboard untuk menghilangkan simbol bintang. Artinya paket ini tidak akan kita install, termasuk print server ini tidak akan kita install. Tekan spasi pada print server dan biarkan pilihan hanya pada pilihan yang paling bawah. Tekan tab untuk ngeblok continue, terus tekan enter, dan berikutnya akan dilakukan instalasi sesuai dengan pilihan paket yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita tunggu dulu sampai prosesnya mencapai 100%. Oke, kita masih menunggu. Configuring Python. Oke. Select and install software. Oke, sudah selesai. Berikutnya komputer akan menginstalasi grup. Grup ini apa ya? Grup ini adalah sistem loader, sistem loader yang dimiliki oleh Linux Debian. Jadi nanti kita akan memboot atau mengakses Linux Debian itu dari mana? Nah, ini ada pertanyaan, install the group bootloader to the master boot record. Akankah kita mau menginstal grup itu di master boot record atau MBR? Kita pilih yes, karena nanti begitu kita install ke dalam MBR, maka nanti kita tidak perlu susah-susah untuk
menentukan parameter bagaimana cara memulai Linux Debian, cukup serahkan kepada sistem saja untuk diatur lebih lanjut oleh sistem agar tidak error. Makanya kita pilih yes. Install the group bootloader to the master boot record, tekan enter yes. Nah, di sini kita butuh memilih device for bootloader installation, mau ditaruh di mana, mau dimasukin secara manual ataukah otomatis. Nah, kita pilih tim otomatis saja, yaitu di dev SDA. Tekan enter dan komputer akan menginstal group bootloader pada SDA. Terus tekan continue, atau pilih continue, dan proses instalasi sudah selesai. Nah, ini tampilan awal ketika kita akan memulai Linux Debian. Ini Linux Debian sudah booting. Nah, seperti inilah tampilan awalnya atau tampilan loginnya. Untuk bisa booting kita bisa memasukkan user. Kita tadi memiliki dua user root, yaitu user tertinggi, dan user atas nama SMKRR. Misalkan kita pilih user root, enter, masukkan passwordnya tadi yaitu root, enter. Nah, seperti inilah tampilan daripada Linux Debian server yang akan kita konfigurasi lebih lanjut nanti. Oke, untuk mematikan saya kira sudah cukup untuk pembelajaran bagaimana cara menginstal sistem operasi jaringan Debian 9 di sini dengan menggunakan metodologi software instalasi, yaitu virtualisasi dengan menggunakan software virtualisasi yaitu VMware. Untuk mematikan kita ketikkan saja perintahnya yaitu power off dan tekan enter. Maka komputer Debian 9 tadi akan men-shutdown atau selesai. Nah, seperti ini. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan terima kasih sudah menyimak dan terus belajar agar menjadi orang yang senantiasa punya keterampilan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.